Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Haramarisdawati. Sini kami akan menjelaskan mata kuliah akuntansi internasional yang berjudul Akuntansi Komparatif di tiap negara-negara benua Eropa dan benua Asia. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Menjelaskan akuntansi komparatif di benua Eropa, yaitu Belanda, Jerman, dan Inggris. Pada negara Belanda, regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Accounting Annual Financial Statement pada tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan yang ekstensif dalam legislasi perusahaan, dan sebagian diperkenalkan untuk menggambarkan keselarasan undang-undang perusahaan yang akan datang dalam Uni Eropa. Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit berdasarkan pemerintah. Undang-undang tersebut juga menyusun pembentukan Tripartite Accounting Study Group dan melahirkan Enterprise Chamber. Dalam pelaporan tahunan mengeluarkan tuntunan terhadap prinsip akuntansi yang dapat atau tidak dapat diterima secara umum. Dewan tersebut memiliki anggota yang berasal dari 3 kelompok yang berbeda-beda. Dewan tersebut merupakan organisasi swasta dan didanai melalui hibah dari kalangan badan usaha dan NIFRA. NIFRA juga terlibat dalam segala hal yang terkait dengan akuntansi di Belanda. Pelaporan keuangan Belanda. Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Belanda, namun dalam bahasa Inggris, Prancis, atau Jerman dapat diterima. Laporan keuangan harus memuat hal-hal seperti pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan-catatan, yang keempat laporan direksi, dan yang kelima informasi yang direkomendasikan. Pengukuran akuntansi Belanda. Pengukuran akuntansi Belanda memiliki fleksibilitas. Hal ini terlibat dengan diperbolehkannya penggunaan nilai kini untuk aktiva berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba. Pada poin-poin berikut, poin pertama yaitu penggabungan usaha umumnya menggunakan metode pembelian. Poin kedua, goodwill dikapitalisasikan dan diamortisasi maksimum 20 tahun metode ekuitas, baru digunakan jika investor berpengaruh secara signifikan. Poin ketiga, rekomendasi Dewan tentang translasi falas sesuai dengan IAS nomor 21. Yang keempat, aset berwujud diukur dengan nilai sekarang. Harga historis tetap dicantumkan untuk keperluan pajak. Poin kelima, karena penerapan aturan yang sangat fleksibel, maka ada peluang untuk praktek perataan penghasilan. Yang kedua, di negara Inggris, regulasi dan penegakan aturan akuntansi Inggris. Dua sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di kerajaan Inggris adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Kegiatan perusahaan sudah diatur oleh Undang-Undang Perusahaan yang telah diperbarui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Pelaporan keuangan Inggris. Pelaporan keuangan Inggris termasuk yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup yang pertama laporan direksi, yang kedua laporan laba dan rugi dan neraca, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, yang kelima laporan kebijakan akuntansi, yang keenam catatan atas referensi dalam laporan keuangan, dan yang ketujuh laporan auditor. Pengukuran akuntansi Inggris. Inggris memperbolehkan baik metode akuisisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi penggunaan metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan. Pada tahun 2003, Departemen Perdagangan dan Perindustrian mengumumkan bahwa mulai bulan Januari 2005, seluruh perusahaan Inggris diperbolehkan untuk menggunakan IFRS selain GAAP. Yang ketiga, pada negara Jerman, regulasi dan penegakan aturan akuntansi Jerman.
Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami di negara-negara berbahasa Inggris. Komite Standar Akuntansi Jerman atau GASC atau dalam bahasa Jerman Deutsches Rechnungslegung Standardkomitee atau DRSC didirikan tidak lama sesudah itu, langsung diakui oleh kementerian sebagai pihak berwenang dalam menetapkan standar di Jerman. Secara garis besar akuntansi di Jerman mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Namun demikian, penting diperhatikan bahwa standar GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku untuk pelaporan keuangan konsolidasi. GASB dibentuk untuk mengembangkan suatu standar Jerman yang sesuai dengan standar akuntansi internasional. Pada tahun 2003, GASB menerapkan strategi baru yang menyelaraskan program kerjanya dengan usaha IASB untuk mencapai konvergensi standar akuntansi secara global. Pelaporan keuangan Jerman dalam Undang-Undang Akuntansi tahun 1985 menentukan ketentuan akuntansi, auditing, dan pelaporan keuangan yang berbeda-beda menurut ukuran perusahaan. Ada 3 kelompok, yaitu ukuran kecil, menengah, dan besar. Undang-Undang Akuntansi tahun 1985 menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Catatan atas laporan keuangan, 4. Laporan manajemen, dan yang kelima laporan auditor. Ciri utama sistem pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada Dewan Direktur Pengelola Perusahaan dan Dewan Pengawas Perusahaan untuk tujuan konsolidasi. Seluruh perusahaan dalam kelompok tersebut harus menggunakan prinsip akuntansi dan penilaian yang sama. Pengukuran akuntansi Jerman GAS lebih ketat bila dibandingkan dengan HGB dalam hal laporan keuangan konsolidasi. Menurut GAS 4, metode revaluasi harus digunakan, sedangkan aktiva dan kewajiban yang diperoleh dalam penggabungan usaha harus direvaluasi menjadi nilai wajar, dan kelebihan yang tersisa dialokasikan menjadi goodwill. Goodwill diamortisasi selama masa tidak lebih dari 20 tahun dan diuji untuk penurunan nilai tiap tahunnya. Dan nama saya adalah Muhammad Jahid. Baik, kali ini saya akan membahas akuntansi komparatif pada negara-negara di benua Asia. Yang pertama ada negara Jepang. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada 3 badan hukum undang-undang perusahaan, undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Ketiga badan hukum tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Praktisi terkemuka di Jepang menggambarkan situasi tersebut sebagai sistem legal triangular. Pemerintah nasional memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang. Pertama ada hukum komersial, undang-undang pasar modal, dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Ketiga hukum tersebut berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain. Seseorang peneliti Jepang menyebut keadaan tersebut sebagai sistem hukum segitiga. Laporan keuangan. Di negara Jepang, perusahaan yang bergabung di bawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada rapat para pemegang saham, yaitu isinya antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, laporan bisnis, dan jadwal terkait. Untuk pengukuran akuntansi di Jepang, yang pertama akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi. Anak perusahaan dikonsolidasikan. Yang ketiga, goodwill diukur menurut dasar nilai wajar. Aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun. Yang keempat, metode ekuitas digunakan untuk investasi pada perusahaan afiliasi ketika induk dan anak perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasional. Yang kelima, persediaan dapat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau mana yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar. Yang keenam, LIFO dan rata-rata seluruhnya merupakan metode arus biaya yang dapat diterima. Yang ketujuh, aktiva tetap dinilai sebesar biaya perolehan dan disusut sesuai dengan hukum pajak. Yang kedelapan, biaya penelitian dan pengembangan beban pada saat terjadinya. Yang kesembilan, pajak tangguhan terjadi untuk
seluruh perbedaan karena waktu dan menggunakan metode kewajiban. Selanjutnya ada negara Cina, regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Hukum akuntansi yang diamandemenkan pada tahun 2000 mencakup seluruh perusahaan dan organisasi, termasuk yang tidak dimiliki dan tidak dikendalikan oleh negara. Dewan Negara atau satuan eksekutif yang berhubungan dengan kabinet juga mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan bagi perusahaan, Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprise atau FARR. FARR ini berfokus pada pencatatan buku, penyusunan laporan keuangan, pelaporan praktik, dan masalah-masalah akuntansi keuangan dan pelaporan lainnya. FARR berlaku untuk seluruh perusahaan selain perusahaan yang sangat kecil yang tidak memperoleh dana dari luar. Kementerian Keuangan yang diawasi oleh Dewan Negara merumuskan standar akuntansi dan auditing. Pada tahun 1992, Menteri Keuangan mengeluarkan standar akuntansi keuangan untuk perusahaan bisnis atau Accounting Standard for Business Enterprise atau ASBE. ASBE yang baru diterbitkan pada tahun 2001. Komite Standar Akuntansi Cina, China Accounting Standard Committee atau CASC, didirikan pada tahun 1998 sebagai badan berwenang di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Laporan keuangan. Periode pembukuan dimintai sesuai dengan kalender tahunan. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan. Pengukuran akuntansi di Cina yang pertama, metode akuisisi atau pembelian digunakan untuk mencatat penggabungan usaha. Selanjutnya, goodwill harus dihapus bukukan selama tidak lebih dari 10 tahun. Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan. Akun-akun anak perusahaan dikonsolidasikan apabila kepemilikan memiliki 50% dan atau terdapat kekuatan untuk mengendalikan. Selanjutnya ada biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud. Revaluasi aktiva tidak diperkenankan. Aktiva berwujud didepresiasikan selama perkiraan masa manfaat umum sangat metode garis lurus. Selanjutnya ada metode depresiasi dipercepat dan unit produksi juga diperbolehkan. Setelah itu persediaan dinilai sebesar yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar, dan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang merupakan yang diperbolehkan. Aktiva tidak berwujud yang dapat dibeli juga dicatat berdasarkan harga perolehan dan diamortisasi selama masa manfaat. Aktiva tidak berwujud dicatat berdasarkan biaya dan diamortisasi selama tidak lebih dari 10 tahun. Perusahaan yang memperoleh hak untuk menggunakan tanah dan hak properti industrial menyajikan sebagai aktiva tidak berwujud. Penelitian dan pengembangan boleh dikapitalisasikan jika terkait dengan proyek-proyek yang telah berhasil diselesaikan dan mampu menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.